Dengan gagahnya kita mengaku mayoritas, dengan gagahnya kita punya masjid semegah masjid kita ini. Tapi ingat, umat Kristen susah betul bikin gereja, Pak. Enggak, kita punya referensi mana, dari mana? Kok kita anti dengan gereja? Saya juga bingung. Salam Elohim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang ustadz yang bernama Ustadz Supratman, ya. Dimana dia ini, teman-teman sekalian, tentu berbeda dengan ustadz-ustadz yang seperti Ustadz Abdul Somad, ya, Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Donditan, Aristo, Irene Handono, Bangun Samudra, dan ustadz-ustadz yang lain yang sibuk membahas kekristenan, menghina kekristenan, menghujat kekristenan, bahkan setuju ketika gereja disegel, gereja ditutup, dan mereka teriak takbir Allahu Akbar. Pak Ustadz Supratman ini justru menentang hal itu, justru tidak setuju dengan cara-cara seperti itu, karena itu menurut Ustadz Supratman bukanlah ajaran Islam. Ya, tidak ada dalilnya, dasarnya dari mana katanya. Malahan dia memberikan sebuah perbedaan ketika dia pelayanan di daerah Kupang, di mana di sana toleransi tertinggi, ya, salah satunya di Indonesia, kata dia. Masjid boleh berdiri dengan leluasan. Orang Kristen tidak pernah melarang. Padahal di sana mayoritas Kristen. Tentu teman-teman sekalian, hal ini menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang mau diajarkan untuk hal yang baik, gitu ya. Maka dalam kesempatan kali ini, saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan videonya berikut ini. Mereka tunjukkan sama saya, Ustadz, di sini masjid bebas berdiri. Nggak ada yang mau ganggu di sini. Makanya Kupang itu dijuluki kota paling toleransi se-Indonesia. Dengan gagahnya kita mengaku mayoritas, dengan gagahnya kita punya masjid semegah masjid kita ini. Tapi ingat, umat Kristen susah betul bikin gereja, Pak. Enggak, kita punya referensi mana, dari mana? Kok kita anti dengan gereja? Saya juga bingung. Saya setuju betul sama Gus Dur. Saya nggak takut, kata Gus Dur, samping rumah saya itu gereja. Karena kalau samping rumah saya gereja, orang yang datang ke gereja memuji Tuhan, ibadah. Tapi saya takut, kata Gus Dur, kalau samping rumah saya itu diskotik. Saya pikir iya juga, Pak. Kalau samping rumah saya ada diskotik, takutnya saya yang demen itu, Pak. Pulang ceramah lepas peci, lepas sarung, ganti celana jin, wah, kaos oblong, kacamata hitam, hilang ustadznya. Iya. Alhamdulillah, Pak. Saya kemarin ceramah di Nusa Tenggara Timur. Senin kemarin, baru 1 minggu. Ceramah di Nusa Tenggara Timur. Pesertanya 80% non-Islam. Sebagian besar Kristen Katolik, karena agama terbesar di NTT itu Katolika. Yang nomor 2 Kristen Protestan, sisanya Islam dan Hindu. Ceramah di sana ya. Mereka suka mendengarkan ceramah. Dan mereka tunjukkan sama saya, Ustadz, di sini masjid bebas berdiri. Nggak ada yang mau ganggu di sini. Makanya Kupang itu dijuluki kota paling toleransi se-Indonesia. Bebas berdiri. Nah, saya langsung mikir, timbang perasaan. Kalau umat Islam di Nusa Tenggara Timur ini susah bikin masjid, kayak kita anti gereja itu, gimana itu? Kita timbang perasaan. Makanya ada orang yang menunjukkan anti Kristen, dia anggap itu benar. Dan ini masalah, Bapak Ibu. Penceramah yang nyaci maki agama lain. Padahal kita semua tahu kan, terlarang mencaci agama apa. Tapi terkenal malah di Indonesia ini. Itu saya katakan, dia dakwah tapi hawa nafsu. Orang bikin masjid tapi hawa nafsu. Termasuk persoalan kita kemarin, Pak Dr. Tengku Safari Daud, di perumahan
Sababala Residen. Ada pendeta miskin, Pak. Sama beliau diinisiasi kasih zakat. Ribut yang lain, Pak. Yang ngeributin mahasiswa beliau sendiri kan, yang ngeributin. Padahal kan dia belajar lagi nggak apa-apa. Uang zakat fitrah itu boleh kan dikasih kepada non muslim, boleh masuk dalam kategori mu'alaf. Dia itu dijelaskan, bahkan di madzhab Syafi'i itu dipertegas. Justru kalau non muslimnya itu pendeta, itu malah boleh dikasih. Tidak masalah. Hal-hal begini kan jangan dijadikan ribut. Betapa banyak kita ini begini. Kalau kita menunjukkan kebencian kepada agama lain, itu dianggap jihad, itu dianggap benar. Termasuk ada penceramah kondang ngomong begini, pejabat yang ngasih izin pendirian rumah ibadah agama lain nanti akan diazab di akhirat. Nah ini kan masalah, Pak. Dia seorang akademisi, dia seorang penceramah kondang. Kalau ceramah itu ribuan orang berduyun-duyun datang, ucapannya ini bisa mencitrakan Islam menjadi buruk dan dianggap itu dia jihad. Ini yang disebut dengan al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu akan tertutupi, keagungan Islam itu tertutupi oleh arogansi sebagian orang muslim itu sendiri. Nah, Indonesia ini masjidnya 800.000. Katakanlah umpama nih musolanya 700.000. Berarti ada 1,5 juta masjid lan musola. Terbanyak sedunia internasional. Yang ranking 1 dari semua provinsi Jawa Barat, jumlah masjidnya hampir 60.000. Yang ranking 2 Jawa Tengah, jumlah masjidnya 50.000 lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur, 48.000 lebih, hampir 50.000. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan, 14.000 masjid. Yang ranking 5 Lampung, kena ranking kita, tepuk tangan dulu. Kena ranking kita. Lampung ranking 5 masjid terbanyak se-Indonesia. Itu yang terdata loh. 12.000 masjid di Lampung, bukan musola, masjid. Coba kita timbang perasaan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Supratman. Dan ini betul sekali teman-teman sekalian, bahwa memang pendirian masjid yang dibandingkan dengan gereja itu lebih mudah, lebih gampang untuk berdirinya gitu ya, rumah-rumah ibadah daripada saudara-saudari kita muslim. Tapi gereja sendiri, jangankan mendirikan gereja baru gitu ya, yang sudah ada saja itu disegel. Ya coba seperti seorang bupati yang sedang viral kemarin ya di Purwakarta. Ya, bupatinya langsung, camat, kades itu langsung pergi ke lokasi gitu. Ya, menjelang Paskah itu ditutup, disegel gereja, tidak boleh digunakan lagi, tunggu sampai izinnya ada ya, atau izin yang keluar. Teman-teman, selalu kita dibenturkan dengan masalah SKB 2 Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri ya, dimana di sana dikatakan bahwa rumah ibadah harus punya izin ya, izin operasional. Maka hal inilah yang mereka akan persulit. Nah, pertanyaan saya adalah, tidak sedikit kita tahu dengar kabar bahwa untuk memperoleh izin itu tidak gampang dari saudara-saudari kita muslim. Dan ini juga yang disampaikan oleh Pak Ustadz Supratman tadi, bahwa umat pun terbentur dan juga menimbang-nimbang dalam hatinya apakah memberikan izin atau tidak. Karena ada ceramah-ceramah dari tokoh yang viral sekali, yang mengatakan bahwa jika ada orang muslim yang memberikan izin untuk pembangunan rumah ibadah agama Kristen, itu dia kena dosa yang terus mengalir, siksa kubur yang terus mengalir. Setiap kali gereja itu dipakai, maka dosanya bertambah, malaikat itu siksa gitu ya. Sehingga dengan ceramah seperti ini merusak ajaran Islam menurut Ustadz Supratman, karena tidaklah diajarkan demikian. Ya, dan kita lihat juga ada Abu Janda, ada Denny Siregar, ada Bang Ade Armando, ada ustadz-ustadz yang lain yang tentu saja juga tidak sependapat ya, dan tidak setuju apabila gereja itu disegel, gereja itu ditutup, dipersulit izinnya. Mereka tidak setuju. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal ini kita percaya bahwa ini sebuah
cobaan, ujian bagi orang-orang Kristen, apakah mereka bertahan dalam penderitaan atau tidak, ya. Dan saya menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari memikul salib. Kita dicaci maki, kita dihina, kita dikucilkan, ya. Itu udah kata Alkitab. Bahwa orang-orang Kristen karena nama Yesus Kristus, kita pasti dijolimi. Kita pasti dihakimi, kita pasti dipenjara. Bahkan ada saatnya kita akan dibunuh demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dibunuh karena nama Yesus. Karena kita memberitakan kebaikan, kita beribadah, kita mati karena nama Yesus. Tidak sedikit korban, ya, ketika ada bom gereja gitu. Ya. Orang Kristen ada korban di sana. Luka-luka. Ini adalah bagian daripada memikul salib. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita baca Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat 1-3. Firman Tuhan katakan begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Dan itu sudah sangat jelas sekali teman-teman sekalian. Gereja ditutup, gereja disegel. Orang-orang tersebut mereka berpikir sedang berbakti kepada Allahnya. Mereka sedang melakukan ajaran yang diajarkan oleh rasul mereka, nabi mereka, dan juga Tuhan mereka. Ya, mereka salah menafsir, salah pemahaman, sehingga mereka melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita tidak perlu kaget, ya, karena hal itu sudah diingatkan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita dibenci karena nama Yesus. Kita ditolak di mana-mana karena dalam nama Yesus. Kita dijahatin, dikatain orang, dihujat, dinista, ya, kepercayaan kita. Semua itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, itu adalah bagian dari memikul salib. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa barang siapa yang mengikut aku, hendaklah ia menyangkal diri dan memikul salib. Maka kita tidak perlu kaget, yang kita lakukan adalah kita berdoa. Supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menghadapi ujian, pencobaan iman di akhir zaman ini. Dan barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, kata Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.